Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali lagi dalam Sapaan Gembala GKI hari ini bersama dengan saya Christina Esti Saktiani. Hari ini saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab dari Kitab Mazmur pasal 122 ayat yang pertama sampai kelima. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Kalau Bapak Ibu sedang bersiap-siap untuk pergi ke gereja saat ini untuk beribadah secara onsite ataupun ketika akan mempersiapkan diri beribadah secara online, seberapa excited Bapak Ibu, seberapa bergairah atau seberapa senangnya Bapak Ibu Saudara ketika bersiap-siap akan pergi ke gereja atau bersiap-siap akan beribadah minggu secara online. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sudah merasa bahwa bergereja, datang ke gereja ataupun beribadah secara online ataupun persekutuan-persekutuan secara online itu sudah terasa biasa saja, hanya sebagai bagian dari kegiatan rutinitas sehari-hari. Atau mungkin malahan kegiatan bergereja sekarang bagi Bapak Ibu Saudara mungkin terasa cenderung tidak menyenangkan. Pandemi COVID ini memang membuat kegiatan bergereja kita menjadi lebih menantang karena kita dituntut untuk harus terus beradaptasi dengan situasi yang tidak menentu. Dulu ketika di awal pandemi kita dipaksa untuk beribadah secara online di rumah, itu kita merasa tidak nyaman, tidak menyenangkan karena peribadahan harus terjadi di rumah, tidak bisa bertemu secara langsung di gereja. Saat ini ketika sebagian gereja-gereja sudah mulai membuka kebaktian secara onsite ataupun hybrid, ada juga yang merasa tidak nyaman karena itu berarti kita dipaksa untuk harus persiapan ke gereja jadi lebih panjang, jadi lebih lama. Karena kalau online enak, cepet, persiapannya cepet, mandi, pakai baju, siap-siap sebentar udah langsung bisa. Tapi kalau harus ke gereja kan ada perjalanannya, ada waktunya. Belum lagi kita sebagai GKI terkenal dengan banyaknya rapat. Kalau mau ada apa-apa itu harus dirapatin dulu, dirapatin sana, dirapatin di sini, birokrasinya panjang. Dan mungkin juga ada banyak alasan-alasan lain yang membuat sebagian dari kita merasa bergereja tuh rasanya sudah tidak menyenangkan lagi, biasa saja, bahkan cenderung menyebalkan. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang digambarkan pemazmur dalam bacaan kita hari ini. Di dalam Mazmur 122 ayat 1 sampai 5 yang kita baca hari ini, pemazmur menggambarkan bagaimana kegembiraan orang-orang Yahudi diaspora yang tinggal di luar Yerusalem, bagaimana mereka bersukacita ketika akan berangkat ke Yerusalem, ketika mereka harus ke Yerusalem untuk beribadah bersama-sama. Di ayat 1 dengan jelas pemazmur mengungkapkan sukacita yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi diaspora ini ketika mereka mendengar ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan. Padahal untuk bisa sampai ke Yerusalem, mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sangat berbahaya. Sebagai pusat peribadahan orang Yahudi dimanapun mereka berada, Yerusalem menjadi sebuah tempat di mana beragam orang yang berasal dari beragam tempat dan beragam suku, beragam latar belakang itu bisa beribadah
kepada Allah secara bersama-sama. Mereka bisa berkumpul dan melakukan peribadahan secara bersama-sama. Beragam aturan yang ada justru juga menjadi alasan rasa syukur mereka. Karena peraturan-peraturan itulah yang menjamin dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Sehingga persatuan orang Yahudi yang berasal dari beragam latar belakang itu bisa terwujud. Di Yerusalem, tempat di mana damai sejahtera ini bisa hadir bagi banyak orang yang datang dari berbagai tempat, berbagai suku, dan berbagai latar belakang. Semuanya itu mereka semua bisa disatukan oleh karena kerinduan untuk beribadah bersama-sama kepada Allah. Gambaran mengenai Yerusalem sebagai tempat yang memberikan damai sejahtera dan menyatukan banyak orang yang datang dari beragam tempat, suku, dan latar belakang yang ditulis oleh pemazmur hari ini dalam bacaan yang kita baca, itu adalah sebuah gambaran ideal. Realita tentu belum tentu sama dengan gambaran ideal. Kita tentu tahu bahwa di gereja juga tidak selalu bisa menghadirkan damai sejahtera dan menyatukan banyak orang dari beragam perbedaan, beragam latar belakang, beragam cerita, beragam suku, beragam tempat asal. Hal inilah yang seringkali membuat kita mungkin sudah tidak lagi excited setiap kali akan ke gereja atau setiap kali mengikuti kegiatan bergereja, baik itu online maupun offline. Ketidaksesuaian antara gambaran ideal mengenai gereja yang kita miliki dan realita seringkali membuat kita kehilangan excitement untuk bergereja karena kita fokus pada ketidaksesuaian tersebut. Namun bila kita melihat bagaimana bacaan kita hari ini dan kita mencoba untuk melihat gambaran ideal itu sebagai sebuah potensi, kita akan bisa melihat bahwa sesungguhnya gereja adalah tempat yang sangat indah. Di dalam gereja, persatuan atas banyak orang dari beragam suku dan beragam latar belakang menjadi mungkin untuk diupayakan karena di dalam gereja semua orang dipandang setara. Di dalam gereja kita bisa saling melayani orang-orang yang berbeda dari kita. Berbeda kisah, berbeda masa lalu, berbeda cerita, berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda cara berpikir. Kesatuan ini mungkin karena memiliki tujuan yang sama. Kita semua ada di gereja, menjadi bagian di gereja karena kita semua punya tujuan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Sekalipun mungkin realitas seringkali mengecewakan, sekalipun kesatuan dan damai sejahtera itu belum sepenuhnya terwujud, tapi disinilah ruang untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama untuk mewujudkannya. Saat ini, mungkin kita sebagai sebuah gereja sedang mengalami tantangan dan pergumulan dalam upaya beradaptasi terus-menerus dengan situasi dan perkembangan zaman. Namun kiranya kita tetap bisa mengupayakan dan memelihara gairah kita untuk bisa bergereja dengan sukacita. Kiranya kita bisa melihat gambaran ideal gereja seperti yang ada dalam bacaan kita hari ini, sebagai tujuan untuk bertumbuh dan berproses bersama-sama. Allah pasti akan menyertai dan menolong kita di dalam proses ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa hari ini kami yang berada di berbagai tempat boleh Engkau satukan saat ini untuk bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih karena hari ini Engkau boleh kembali mengingatkan kami untuk kami bisa mengupayakan dan memelihara
sukacita di dalam kami mengikuti kegiatan bergereja. Kau tahu tantangan yang ada di gereja kami masing-masing, di jemaat kami masing-masing. Engkau tahu kegelisahan yang ada di dalam hati kami masing-masing. Ya Allah, biarlah Engkau boleh terus menyertai kami dan menolong kami serta mengingatkan kami untuk terus mengupayakan dan memelihara gairah kami untuk bisa tetap bergereja bersama-sama. Karena Engkau tahu kami ada berkumpul disatukan oleh satu hal, yaitu kerinduan kami untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Allah, tolong sertai kehidupan kami masing-masing dengan segala pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada. Sertai juga pergumulan di jemaat kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di dalam sapaan Gembala GKI selanjutnya. Tuhan memberkati.